Halo guys, berjumpa kembali. Terima kasih masih menonton. Kali ini saya akan membahas kasus dinamika partikel gerak linear. Nah, soal ini masih uji pemahamannya, jadi tidak melulu tentang rumus ya atau tentang apa namanya. Ini masih konsep ya, jadi bukan menghitung maksud saya. Gitu. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami kasus-kasus yang ada di dinamika partikel untuk gerak linear atau gerak lurus. Oke, langsung saja kita bahas di sini ya guys. Ada nomor 19, sebuah benda bermassa M terletak di atas bidang datar licin sempurna seperti tampak pada gambar berikut. Gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas adalah, nah ini dia licin ya. Licin itu artinya adalah tidak ada gaya gesek. Nah, oke, ini tidak ada ya. Jadi yang ada gaya geseknya maka kita akan coret. Oh, tidak ada ya. Di sini gaya normal dengan arah ke bawah. Nah, kita sudah bahas di bagian kedua, gaya normal adalah gaya yang diberikan bidang ya. Kenapa bidang ini diberi gaya? Karena benda ini memiliki gaya berat. Kalau kita menimbang, ada gaya berat ke bawah. Kemudian untuk menahan benda ini, bidang memberikan gaya ke atas. Nah, lurus ke atas, tegak lurus. Nah, ini namanya gaya normal. Ya. Jadi gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Nah, mana yang akan benar jawabannya ya? Gaya normal ke arah bawah, salah. Salah. Ke atas benar, ke atas benar. Gaya berat dengan arah ke bawah, benar. Ke arah atas, salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut. Wulan memiliki massa 45 kg. Berdiri di atas lantai yang licin. Resultan gaya yang diterima Wulan dalam arah vertikal. Oke, ini ya. Ini Wulan. Oke, ini lantainya licin. Ya. Nah, Wulan ini akan mempunyai gaya berat dan lantai akan memberikan gaya vertikal ke atas ya, yang sama besar ya. Jadi N dikurangi W itu sama dengan 0. Jadi sigma F-nya sama dengan 0 untuk gaya yang ke atas. Oke, jadi jawabannya adalah resultan gaya yang diterima Wulan dalam arah vertikal adalah sebesar 0. Karena gaya beratnya yang ke bawah itu massa kali gravitasi ya. Berarti 45 dikali 10, gravitasinya misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Itu berarti di sini W-nya nanti adalah 4. 5 dikali 10, 450 Newton. Nah, lantainya ini akan memberikan gaya yang sama dengan gaya beratnya. Jadi, jumlahnya karena berlawanan arah dikurangi jadinya 0. Oke, semoga paham. Lanjut. Nah, jika sebuah benda meluncur pada bidang permukaan licin dengan kecepatan tertentu dan tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, apakah benda tersebut akan berhenti? Jawabannya tidak. Ya, kecuali ada gaya lain. Misalkan gaya gesek atau menabrak orang, menabrak benda lain, itu adalah gaya lain ya. Kalau tidak ada gaya lain, maka benda tidak akan berhenti. Lanjut. Pada sebuah benda bermassa M yang terletak di atas bidang datar licin dikirain sebuah gaya sebesar F yang arahnya membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal seperti tampak pada gambar berikut. Nah, gambarnya ada di bawah. Dengan kondisi ini, apakah benda hanya dapat bergerak pada arah sumbu horizontal? Nah, lihat baik-baik. Kita uraikan. Jadi gayanya ini karena bendanya adalah gayanya kita bisa uraikan ke sumbu X, namanya Fx, dan bisa ke arah sumbu Y, Fy.
Nah, kalau kita cari fx itu adalah f cos sudutnya theta. Nah, ini caranya matematika. Ini f sin theta. Ya. Karena ini ada di samping sudutnya, sedangkan ini ada di depan sudut. Loh, kok ini ada di depan sudutnya, Kak? Nah, besar yang di sini itu sama dengan yang di sini. Jadi kita bisa bilang bahwa besar vektor yang vertikal itu ada di depan sudutnya. Maka kita pakai sin gitu. Nah, apakah bergerak pada sumbu horizontal? Nah, tentu saja tidak, karena ada gaya pada arah sumbu vertikal. Ya, jadi jawabannya tidak, karena ada gaya pada sumbu Y atau vertikal. Oke, nah lanjut kita ke nomor 23. Dua buah benda sejenis diletakkan pada atau di atas bidang mendatar yang sama. Pada kedua benda diberikan gaya yang sama besar, namun arahnya berbeda, tampak seperti gambar berikut. Pernyataan yang benar berkaitan dengan gaya horizontal pada yang bekerja pada benda 1 dan 2 adalah, nah, apakah ini lebih kecil atau ini lebih besar, atau ini lebih kecil, ini lebih besar. Gaya yang kata kuncinya adalah gaya horizontal. Nah, kita lihat ya. Gaya horizontal, untuk ini gaya horizontalnya ini ya, F ya. Nah, sedangkan gaya yang benda kedua horizontalnya yang ini. Ini. Jadi sampai sini saja. Ya. Jadi lebih pendek atau lebih panjang? Ya. Fx. Nah, ini F-nya sama dengan Fx. Jadi lebih pendek atau lebih panjang? Nah, kalau dilihat lebih pendek. Berarti nilainya lebih kecil. Ya kan? Nah, gitu. Oke, jadi gaya horizontal yang bekerja pada benda 1 lebih kecil daripada benda 2, salah. Gaya horizontal yang bekerja pada benda 1 lebih besar daripada benda kedua. Nah, ini baru benar. Ya, gaya horizontal yang bekerja pada benda 1 dan 2 sama besar, salah ya. Tidak sama, karena sudutnya mempengaruhi ya. Oke, nah. Kita lanjut ke nomor 24. Nah, 24 ya. Wulan dan Mei sedang meluncur di atas sebuah bidang miring yang licin. Jika Wulan memiliki massa yang lebih besar dibandingkan Mei, percepatan yang dialami oleh Mei dibandingkan dengan percepatan yang dialami Wulan akan bernilai, nah ini ya, massa Wulan lebih besar daripada pada massa Mei. Ya. Kemudian percepatannya bagaimana? Nah, percepatannya saat benda itu meluncur dari bidang miring itu tidak dipengaruhi oleh massa. Ya. Percepatan tidak dipengaruhi, itu percepatannya tidak dipengaruhi massa. Ya, ini licin ya. Licin. Jadi jawabannya adalah sama besar. Ya, semoga kalian paham. Terakhir ya, ini soal terakhir nomor 25. Sebuah timbangan diletakkan pada dua bidang yang berbeda, yaitu pada bidang miring dan bidang datar. Apabila kita menimbang berat badan kita pada kedua timbangan tersebut, besar berat badan yang ditunjukkan timbangan yang terletak di bidang miring dibandingkan dengan yang terletak di bidang datar. Berarti ini ada timbangan nih. Ada di bidang miring gini ya. Nah, kemudian ada timbangan di bidang datar. Nah, gaya beratnya di sini nih. Nih gaya berat ya. W. Nah, di sini gaya beratnya sama W. Karena apa? Karena apa nih ya? Benda yang akan kita timbang itu sama. Nah, tetapi kalau ini
baca timbangannya pasti kan yang di sini kan. Yang di sini. Nah, ini kan. Nah, ini lebih pendek kan? Nah, ini W yang terbaca. Misalkan kita kasih nama WX-nya. WX. Nah, WX-nya pendek nih, yang tegak lurus dengan bidangnya ini ya. Oke, jadi sedangkan W-nya yang di sini ini sama dengan WX-nya. Ya kan, yang terbaca. Maka kita bisa simpulkan pada bidang miring ya, berat yang terbaca akan lebih kecil ya. Ditunjukkan pada terletak di bidang miring dibandingkan dengan di bidang datar ya, lebih kecil. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Karena kita lihat aja dari gambarnya ini, kalau ini sama dengan yang di sini, maka karena yang terbaca harus lurus ya, karena tekanannya kan ke bawah nih timbangannya. Jadi kita bisa lihat aja dari gambarnya ini. Gitu solusinya. Ini solusi cepat. Kalau untuk solusi matematikanya bagaimana? Ya, kita bisa nyari saja. Untuk kasus ini WX-nya itu sama dengan sudutnya di sini. Karena ada sudutnya theta ya, di sini theta. Maka nilai WX-nya adalah WX sama dengan W kalikan dengan cos theta-nya itu. Makanya lebih pendek WX-nya. Gitu ya. Theta-nya ini semakin besar, maka nilai WX-nya semakin kecil juga nanti ya. Gitu. WX-nya ini nanti semakin kecil kalau ini semakin miring gitu. Oke, gitu saja ya yang bisa saya sampaikan anak-anak. Oke guys, semangat untuk pembelajarannya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di bagian keempat mungkin nanti saya buatkan ya.